Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali hari ini kakak-kakak berdua ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang apa Kak Dinda? Sehat dan ceria. Dan juga tetap semangat ya. Nah, walaupun adik-adik semua masih beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan dilayani oleh aku sendiri, Kak Indah, Dan Kak Putri. serta Dan juga Kak Elo. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya Kak Indah. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 338 dengan judul Mari Bersukaria Datang Kepadanya. Pakai gerakannya ya. Mari bersukaria datang kepadanya, mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, sebelum kita memulai ibadah ini ya Kak Indah, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat bertemu lagi di pagi yang indah ini ya Tuhan pada hari Minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau dapat urapi hati kami ya Tuhan sehingga kami dapat memulai ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik dapat menyiapkan alat-alat tulis dan tentunya Alkitab. Kita akan membaca Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 dengan judul Taat Hanya Pada Allah. Namun sebelum itu kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak-kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dan dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan hari ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan tersebut dengan baik dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bunda harap adik-adik semua sehat dan sukacita. Judul cerita pada hari ini ialah Taat Hanya Pada Allah. Pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Kevin Radiantara Lahal dari Bajem Negara. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Rafidim,
tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah, kau tahukan kepada keluaran Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imana dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kamu lakukan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kisah pada minggu ini bercerita tentang ketika bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai dan berkemah tepat di depan gunung Sinai. Perjalanan ini merupakan perjalanan panjang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka ditindas, disiksa, dan dijadikan budak di Mesir. Perjalanan ini selama 3 bulan dan dipimpin oleh Musa. Kemudian mereka berhenti tepat di depan gunung Sinai. Disinilah Musa akan mendengarkan perintah Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus setia dan taat untuk menjalankan perintah Allah. Di sini pula Musa akan menerima perintah Allah berupa 10 hukum Tuhan yang merupakan hukum-hukum yang mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel berupa hubungan antar Allah dan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Perintah ini harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel agar mereka setia dan taat kepada Allah. Karena Allah sudah berbuat begitu banyak keajaiban kepada bangsa Israel ketika di Mesir, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan dan penindasan. Tuhan juga tetap mendukung mereka di atas sayap Raja Wali. Kita bisa baca di ayat yang keempat, yang artinya bahwa Allah akan memberikan suatu kebebasan bagi bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan bangsa Mesir. Tidak hanya itu saja, tetapi Allah akan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, yaitu jika umat mentaati dan berpegang kepada hukum-hukumnya, maka mereka akan diberkati. Berkat itu berupa bangsa Israel akan menjadi umat yang dikhususkan atau menjadi harta kesayangan dan menjadi kerajaan imam. Sehingga bangsa-bangsa lain pun akan memperoleh keselamatan. Inilah merupakan firman Tuhan yang harus disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Adik-adik,
Janji Tuhan ini tidak hanya berlaku dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi berlaku terus sehingga sampai saat ini. Allah yang kita kenal, yang kita puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus akan berkenan mengangkat kita menjadi imam di dunia ini. Apabila kita setia dan taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Sehingga melalui kasih-Nya Ia akan membebaskan, menolong, dan memulihkan dalam sepanjang hidup kita. Sehingga kita terbebas dari perbudakan dosa. Bagaimana ya supaya anak-anak tanggung dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup ini? Jawabannya hanya satu, yaitu setia dan taat pada firman Tuhan. Karena dalam melakukan hal tersebut, kita akan merasakan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, buat anak-anak tanggung, kita harus berjuang untuk selalu hidup melakukan firman-Nya. Walau banyak godaan dan cobaan, agar tidak hanya kita saja yang merasakan kebaikan Tuhan, tetapi juga kepada siapapun saja yang mentaati firman Tuhan. Mari adik-adik, mulailah untuk hidup tekun, membangun hubungan yang akrab dengan Allah dengan cara 1. Rajin berdoa. 2. Rajin membaca Alkitab. 3. Rajin ikut impa. 4. Rajin membantu orang tua dan sesama. Nah, adik-adik, jika adik-adik taat dan setia, adik-adik dijadikan harta kesayangannya. Adik-adik, mari lakukan firman Tuhan ini di sekolah, di rumah, dan di gereja atau di impa. Nah, adik-adik, demikianlah cerita pada hari ini. Semoga adik-adik menjadi adik-adik yang tekun, yang setia dan taat pada Allah. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layar. Nah, ada aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik ya. Bisa minta tolong siapa aja Kak Indah? Bisa minta tolong mama papa atau kakak ada yang ada di rumah. Untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, setelah kita merespon firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Untuk Kak Putri dipersilakan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan hari ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati segala pelayanan yang ada di gereja ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami,
Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, khususnya daerah Bali, TNI Polri, dan segala jajarannya, agar bisa menjaga, melindungi, dan membangun negara ini dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk wabah COVID yang saat ini masih ada di negeri kami ini, Tuhan. Tuhan kiranya berikan kami semua kesehatan dan semangat untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah wabah ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami di rumah, anak-anak klien kami. Tuhan berikan mereka kelancaran dalam pendidikannya, dan untuk orang tuanya juga Tuhan berkati agar selalu sehat dan sabar untuk mendampingi mereka selalu. Kami juga mau berdoa untuk PLKPA, kiranya semua pelayanan yang ada di PLKPA ini bisa berjalan dengan baik untuk kakak dan bunda layan, anak layan, pemain musik, kakak-kakak tim multimedia. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 38, Mari bersyukur semua. Pakai gerakannya ya. Atas kebajikanku, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah adik-adik, untuk persembahan yang telah kalian berikan, kalian bisa minta tolong ke siapa nih Kak Putri? Ke mama, ke papa, dan bisa juga kakaknya ya Kak Indah. Untuk dibawakan ke gereja, dan Tuhan Yesus memberkati persembahan kalian. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini kita akan berdoa persembahan dan berdoa berkat. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami telah selesai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, biarlah dapat menjadi pelebaran bagi kerajaan. Demikian doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan
sudah sampai di akhir ibadah kita ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kak Putri dan Kak Indah akan hitung secara bergantian. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap Semangat semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini